Kan kita tidak punya kesempatan untuk cut loss, Raf. Langsung rata doi. Wah, ini dia tunjukin portofolio, pamer portofolio. Ada yang selalu komentar bahwa bilang, tunjukin portofolio lu ya. Mau silakan gitu ya. Kita nggak ada. Nggak mau tunjukin. Sesuatu yang privat tentu akan ditunjukkan di kelas privat. Berarti ada di private community. Ya kalau misalnya mau liatin di umum, nggak ada. Siapa yang pernah ada buka-buka semua portofolionya di muka umum? Tidak ada. Selamat datang di Bitcoin Goceng. Channel ini adalah channel yang berfokus untuk mengubah kebiasaan. Ya, garis bawah ya, mengubah kebiasaan. Untuk jangan menunda-nunda untuk berinvestasi, setidaknya dimulai dengan hal-hal yang kecil atau uang yang kecil. Iya, ingat ya, garis bawahi lagi hal-hal yang kecil atau uang yang kecil. Kalau mau cari hal yang besar, uang yang besar, ratusan juta, ratusan miliar, jangan ke channel kita. Ya, kita mengajari hal-hal kecil, karena hal kecil itu bagi kita percayai, kalau setia dalam hal kecil, maka akan dipercayakan hal-hal yang besar. Ya, karena semua yang besar itu start dari hal yang kecil. Oke, jadi kita menggarisbawahi adalah ini hal-hal kecil. Kalau misalnya mau belajar hal besar yang udah langsung, wah ini dia tunjukin portofolio, pamer portofolio. Ada yang selalu komentar bahwa bilang, tunjukin portofolio lu ya. Mau silakan gitu ya. Kita nggak ada. Nggak mau tunjukin. Sesuatu yang privat tentu akan ditunjukkan di kelas privat. Berarti ada di private community. Ya kalau misalnya mau liatin di umum, nggak ada. Siapa yang pernah ada buka-buka semua portofolionya di muka umum? Tidak ada. Oke? Jadi intinya channel ini adalah tadi. Kita membeli Bitcoin setiap hari dengan nominal Rp5.000. Atau goceng. Kita membeli Bitcoin setiap hari dengan nominal goceng. Kecil banget. Ada yang bilang kenapa nggak 50.000 ya kan? Kenapa hanya 5.000? Ya karena kita mau menanamkan habit tadi. Oke. Tapi konten kali ini sebenarnya arah-arah ke depan ini akan kebanyakan dengan komjen sebenarnya. Komentar netizen. Ya, komjen itu adalah segmen yang kita namakan sendiri, komjen, komentar netizen. Sebosan apapun Anda, segak mau apapun Anda bilang, oh kenapa sih baper-baperan, komen-komenan apa? Ya kalau nggak suka silakan pergi ya. Tapi intinya adalah kita mau menjawab semua kebutuhan netizen, termasuk menjawab semua kebutuhan-kebutuhan yang kurang dewasa dari kalian. Tapi di antara yang kurang dewasa ini, Raf, ada yang senior, ada yang dewasa secara emosional, cara berkomennya juga baik. Dia bertanya tentang leverage. Bahkan di akhirnya dia katakan, kenapa saya belibet ya? Dia sebut nama kita berdua, Jili, Rafa, ya kan? Terus di akhir lagi dia bilang Tuhan memberkati kalian. Wah, itu menunjukkan. Tapi di komen sebelumnya dia sudah kasih tahu bahwa dia usia berapa. Udah senior banget bapak ini. Berapa tahun? Saya lupa juga ya, 40 atau saya lupa berapa ya sebenarnya. Kenapa 40 atau 50 itu? Kenapa tiba-tiba saya lupa ya? Pokoknya seperti itulah ya. Tapi artinya dia menunjukkan kedewasaan secara emosional, artinya etika cara bertanya dengan baik, dan juga kedewasaan dalam hal melihat mana yang perlu dipelajari terlebih dahulu. Bahkan dia bertanya adalah, coba tolong jelaskan saya tentang leverage. Nah, komentarnya seperti itu. Oke, gini ya Pak, sebelum mempelajari tentang bagaimana trading Bitcoin atau cryptocurrency atau apapun itu menggunakan leverage, ketahui dulu leverage itu apa. Toh, apa itu leverage? Leverage itu bahasa simpelnya utang ya, mengutang kepada orang ataupun ke broker ya. Bahasa simpelnya adalah utang kepada broker. Bisa jadi. Tapi harus ini lagi ditempatkan lagi. Karena ada netizen bilang lagi ini, mereka berdua kosong tuh. Gitu ya. Oke, itu bahasa gampangnya dalam aplikasi. Dalam aplikasinya itu tepat. Sebenarnya kita itu sementara mengutang kepada exchange atau siapapun yang kita transaksikan, itu kita melakukan leverage. Kenapa berutang? Karena begini, leverage itu bahasa gampangnya adalah daya ungkit. Bahkan saya secara pribadi di konten pribadi Instagram saya membahas tentang leverage, daya ungkit. Jadi artinya begini, kalau kamu tuh misalnya ungkit sesuatu ya, daya ungkit sesuatu. Kalau kamu angkat pasir menggunakan tangan ya, gini, apa ini namanya? Segenggaman. Sepulungku, segenggam. Tangan ini pakai pasir, sedikit kan? Tapi kalau kamu pakai scoop ya. Ini namanya scoop ya? Itu namanya kalian di sini apa? Cangkul. Cangkul yang gini. Oh iya. Kalau ini begini. Itu pasti akan lebih banyak kan? Nah, bagaimana menggunakan hexa, eskavator? Lebih banyak dong. Lebih banyak dong.
Nah, itu berarti perbedaan-perbedaan itu namanya perbedaan daya ungkit. Nah, bagaimana kalau mereka itu menggunakan alat? Nah, kalau dalam konteks ini berarti menggunakan leverage, artinya meningkatkan daya ungkit, kemampuan untuk melakukan transaksi. Oke? Saya kasih contoh lebih gampang lagi, Pak ya. Ini lebih gampang lagi tentang leverage. Nah, ini ada sebuah video yang ingin saya putarkan. Oke? Leverage kalau dalam bahasa Inggris gampangnya adalah ini dari Crisis of Credit Visualize. Jadi ini saya belajar waktu di tahun 2008 ini. 2008 ini atau 2000 berapa ya? 2008. Gimana kembalinya? Escape. Iya, 15 years ago ya. Kira-kira seperti itu ya. Awal-awal saya baru belajar tentang ini. Ini diajari langsung oleh guru saya, Raf. Iya, tentang leverage. Pertanyaan yang sama seperti yang Bapak tanyakan. Kenapa saya langsung dapat video ini kan? Karena tahu video ini saya ketemukan di tahun 2008. Sekitaran 15 tahun yang lalu. Nah, oke. Jadi leverage itu adalah borrowing money to amplify outcome of deal. Jadi dia meminjam uang untuk ya seperti katamu tadi, pinjam uang. Jadi dia membutuhkan uang tambahan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Animasi gampangnya atau simpelnya begini. Misalnya nih ya, ada seseorang nih punya uang $10. $10, $10.000 ya, $10.000. Ini gampang kan, screen-nya tinggal keluar kan, gampang. Iya. Tinggal keluar. Karena ini audio kan, pause ya. Oke. Oh, nandain, kamu tepuk tangan supaya nandain ini ya? Iya. Nandain di mana mau keluar ya? Yap. Tapi kalau tepuk tangan agak keras mati lampu nih. Iya, nyalain. Oke. Udah ketahuan kan di situ. Gitu dong, tekniknya masuknya smooth. Nggak, oke. Kembali ke konteks ya, Pak. Dan semua orang yang menonton di channel kita, ini bahasa gampangnya ya. Leverage, itu misalnya kita punya uang $10.000. Kita ingin membeli sebuah item lah. Katakanlah item itu harganya $10.000. Oke, berarti pada saat kita beli, ya sudah, itemnya terbeli, dan kita bayar $10.000. Oke? Nah, terus kita jual kan item tersebut $11.000. Oke? Nah, pada saat jual, tentu kita untungnya berapa? $1.000. $1.000 dong. Nah, setelah kita jual, tentu kita untung, profit $1.000. Oke. Nah, terus kalau kita menggunakan leverage, bedanya di sini, Raf. Uang yang sama $10.000, ya kan? Kita ingin membeli sebuah gedung yang sangat besar. Tentunya kalau tadi hanya sebuah box kecil, tapi ini gedung yang sangat besar. Nah, tapi dia mau bayar gimana? Harganya tuh banyak banget tuh. Mahal banget gedungnya. Harga 990 tadi kan. Dia harus pinjam uang. Oke, dia harus pinjam uang kan. Nah, makanya dia meminjam uang ke bank, bukan gedung. Dia ingin membeli box, ini salah menjelaskan ya. Dia ingin membeli box yang tadi, tapi dengan jumlah yang lebih banyak. Makanya dia pergi ke bank atau ke institusi yang tadi, dia pinjam $990.000 untuk $990.000 untuk dia mendapatkan uang yang sangat banyak agar dia bisa membeli box yang lebih banyak, Raf. Oke? Belilah 1 juta. Nah, singkat cerita, dia jual dong, profit sama seperti tadi. Oke, sama seperti tadi, pada saat dia laku barangnya, ya dikembalikan dong uang yang dia pinjam tadi. Oke, jelas. Plus juga ada 10% mungkin bunganya ya, seperti itu. Nah, dia dipotong dengan modal awal, dia profit $90.000. Jadi jauh lebih banyak. Nah, orang yang pertama tidak menggunakan leverage, hanya profit 1.000. Orang yang kedua profit 90.000. Tapi pakai leverage. Iya, dengan transaksi yang sama. Itu instrumen tadi ya. Itu instrumen leverage. Nah, artinya kalah dong. Kalah dong pasti. Iya dong. Jauh banget. Iya. Nah, seperti itu ya. Saya tutup dulu laptopnya ya. Ya, kira-kira seperti itu ya. Animasi gampangnya, Pak. Jadi, kalau Bapak transaksi apapun ya, mau futures, mau spot. Oh, bukan spot. Karena transaksi leverage itu pasti futures. Pasti. Karena kalau spot itu kayak orang yang pertama, Raf. Ya kita beli harganya ini 10.000 ya 10.000. Tapi kalau kita transaksi futures ya yang menggunakan leverage atau margin yang lebih besar, tentu kita akan makanya kalau kemarin nonton barusan ya dari Akademi Kripto, mereka rilis video tentang leverage. Leverage kali 1, kali berapa ya kan? Motif pernah rilis kan? Nah, videonya seperti ini nih. Terus di leverage kali 5, kali 7 gitu. Iya. Average down terus ya. Average down pakai leverage. Bahkan udah keempat tuh di leverage sama dia. Set, long dia. Kali 3, kali liquid terus bingung sekarang. Terus dia salah dia. Salah dia. Padahal gue yang pencet, gue yang greedy, gue yang pencet tapi salah dia.
oh salah kali Mas Adang. Karena kali Mas Adang nge-call di margin call, tapi aku yang pencet. Jadi gitu. Nah kayak gitu, itu maksud dan tujuan dari leverage. Jadi kalau kalian mentok sandarin leverage-nya tinggi, maka akan mengakibatkan kalian bisa profit cepat tuh. Profit cepat. Ya kayak lebih contoh banyak video tuh. tadi. Oh banyak lah. Tapi masalahnya gini, tadi kan contoh. Nah, ini masalahnya nih, ruginya gimana? Baru mau dijelaskan. Gimana Iya, tuh? gimana? Kayak contoh tadi video tadi kan di animasi tadi, gitu? Itu kan ceritanya kalau dia laku produknya. Kalau tidak laku. Nah, Hutangnya besar kan? iya. Nah, sama halnya dengan market. Kalau kita ambil pakai leverage terus profit, untungnya besar. Tapi kalau arahnya salah terus rugi, berarti kita udah rugi barang plus harus bayar utang kan? Iya. Berarti ruginya akan jauh lebih besar dan lebih cepat. Gitu. Jadi intinya kalau Bapak bertanya, leverage itu saya simpulkan dia adalah pedang bermata dua. Pedang bermata dua. Jadi dia bisa menguntungkan tetapi bisa juga berbahaya. Oke? Jadi kalau disarankan, apalagi misalnya Bapak tuh bilang Bapak adalah seorang pemula, saya sangat tidak merekomendasikan transaksi menggunakan leverage. Kenapa saya senang dengan cryptocurrency, khususnya spot crypto, ya? Bukan cuma crypto sih, semua yang transaksi spot saya senang karena seandainya saya salah langkah nih, Raf, at least masih punya barangnya. Ya, At least hanya ada cut loss yang resikonya lebih rendah daripada kita menggunakan leverage yang kita nggak, bahkan ada kita bahkan apa sih terputar-putar ya, bahkan kita tidak punya kesempatan untuk cut loss, Raf. Langsung rata doi. Wah, Iya kan? Karena langsung kena, kalau dalam istilah futures, margin call. Bukan margin call Akademi Kripto, tapi langsung kena margin call. Gitu. Jadi kamu secara pribadi gimana? Berikan pendapat soal leverage. soal leverage. Mau? Enggak. Karena ini berbicara lagi, kalau misalnya pakai leverage otomatis pengen untungnya cepat dan untungnya banyak. Iya. Iya betul. Iya dong. Iya dong. Nah, makanya sesuatu yang instan atau mau yang cepat, yang lebih besar itu resikonya tinggi. Jelas. Nah, itulah dari saya. Nah, kan kita sudah pernah bikin video yang tentang MotoGP, analoginya ya. Orang kalau mau untung lebih cepat, naik motor yang lebih cepat. Kayak motor MotoGP kan? Iya. Terus kamu bilang apa? Orang sama motor balapan. Motornya cepat, orangnya kagak. Motornya cepat, orangnya kagak. Dia waktu itu di konten sebelumnya. Mau tahu jokes seperti itu, cari sendiri. Kita nggak perlu tampilkan, cari sendiri. Makanya itu ada di jokes ya, sebelumnya. Nah, jadi intinya begini. Apakah leverage itu boleh atau tidak? Boleh. Apakah leverage itu baik atau tidak? Baik. Tapi bagi mereka yang sudah sangat expert di bidangnya, layaknya MotoGP, apakah motor itu bagus atau tidak? Bagus banget dong. Iya dong. Apakah motor itu bisa membuat Anda lebih cepat atau tidak pada saat menunggangi motor tersebut? Bisa dong. Tetapi harus rider yang profesional. Bayangkan kalau orang baru belajar motor, kamu nggak bisa bawa motor kan? Iya. Terus bawa motor. Jangan dibuka di sini dong. Jangan buka di sini. Saya tidak tahu apa kata teman saya. Motor gitu. Terus dia nggak tahu. Terus dibawa kasih MotoGP gitu. Nggak jalan. Mau bawa. Nggak mau sih. Iya kan? Yang ada Anda cepat. Ya, Cepat bertemu dengan Sang Pencipta. Oke? Singkat cerita, itulah tentang leverage ya. Semoga Bapak bisa mengerti dan semoga Bapak bisa mendengarkan nasihat kami adalah tidak diwajibkan. Tidak diwajibkan, tidak direkomendasikan bagi pemula. Untuk detail seperti itu, kita akan bahas di private community. Makanya Bapak tuh udah masuk dalam kategori free membership. Dengan usianya Bapak sudah masuk dalam kategori free. Jadi Bapak akan mendapatkan perhatian khusus dari kita untuk di treatment khusus untuk masuk di dalam private community. Oke? Saya rasa penjelasan tentang leverage sudah cukup ya, Raf? Ya, sudah cukup. Oke. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya karena kita upload video setiap hari. Ingat ya, jangan lupa subscribe. Kita bukan ngemis-ngemis subscriber, tetapi kegunaannya adalah untuk melihat notifikasi karena kita upload video setiap hari. Lebih dari satu video. Apalagi itu, lebih dari satu video. Kan? Nggak usah di-share ya. Video ini nggak usah di-share. Jangan usah di-share. Karena kita nggak mau ngejar-ngejar views. Tujuan kami adalah seberapa orang yang bisa belajar. Yang penting orang itu bisa teredukasi dengan baik dan juga menjadi orang yang berkualitas. Saya mau tambah quotes yang lebih pintar, tapi udah ya. Nggak usah terlalu terlihat lebih keren-kerenan. Yang penting intinya kalian mengerti saja ya. Oke. See you on the next video. Bye-bye.